Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Nur Wahyuni, NIM 1021900154, dan rekan saya, Muhammad Rosyid Darmawan, NIM 1021900142. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai manajemen pemasaran lembaga keuangan mikro syariah. Subbab yang akan kita bahas yaitu yang pertama, konsep manajemen pemasaran. Yang kedua yaitu strategi pemasaran lembaga keuangan mikro syariah. Dan yang ketiga yaitu potensi, preferensi, dan perilaku masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syariah. Pengertian strategi sendiri yaitu suatu rencana yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian pemasaran menurut Philip Kotler yaitu kegiatan manusia yang diarahkan pada usaha untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui proses pertukaran. Sedangkan pengertian strategi pemasaran menurut Sofyan As-Sasuri yaitu rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran sebuah perusahaan. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai konsep manajemen pemasaran. Konsep manajemen pemasaran ada 6. Yang pertama yaitu konsep produksi, yang kedua konsep penjualan, yang ketiga konsep pemasaran, yang keempat konsep pelanggan, yang kelima konsep produk, dan yang keenam yaitu konsep pemasaran kepada masyarakat. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai konsep produksi. Konsumen tertarik pada ketersediaan produk dan harga yang rendah, maka manajer bisnis harus berorientasi pada produksi produk yang tersedia secara luas dan dengan harga yang terjangkau. Poin yang kedua yaitu mengenai konsep penjualan. Konsumen pada umumnya hanya membeli barang-barang yang mereka butuhkan dan mereka cenderung melakukan penolakan pada barang baru. Maka konsep penjualan harus menunjukkan usaha agar pembeli memiliki minat. Yang ketiga yaitu konsep pelanggan. Saat menjalankan sebuah perusahaan, kepercayaan pelanggan adalah hal yang penting. Sebagai produsen, kita harus memberikan pelayanan yang ramah serta memberikan produk yang berkualitas dan hal-hal positif yang lainnya. Yang keempat yaitu konsep produk. Manajer organisasi harus terus membuat produk-produk unggul dan terus-menerus memperbaikinya. Yang kelima yaitu konsep pemasaran. Dalam kaitannya konsep pemasaran harus ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu pasar sasaran. Memilih pasar sasaran dengan hati-hati dan mempersiapkan program pemasaran yang sesuai. Yang kedua yaitu kebutuhan pelanggan. Setelah sebuah perusahaan menentukan pasar sasarannya, mereka harus memahami kebutuhan pelanggan. Yang ketiga yaitu pemasaran terpadu. Pada saat semua departemen di sebuah perusahaan bekerja sama untuk melayani kepentingan pelanggan, maka akan menghasilkan sebuah pemasaran yang terpadu. Yang keempat yaitu profitabilitas, yaitu mencapai tujuan. Sebuah perusahaan tentunya akan mempunyai tujuan, yaitu mendapatkan laba yang sebanyak-banyaknya. Yang keenam yaitu konsep pemasaran kepada masyarakat. Dalam pemasaran kepada masyarakat, kita harus mempertimbangkan sosial dan etika dalam praktik pemasarannya. Menyeimbangkan antara keuntungan perusahaan dan keinginan konsumen serta kepentingan masyarakat. Saat kita membuat sebuah produk, maka kita harus bertanggung jawab atas produk apa yang akan kita buat. Seperti yaitu dengan melakukan pengolahan limbah yang sesuai agar masyarakat sekitar tidak terganggu. Materi yang kedua yaitu mengenai strategi pemasaran lembaga keuangan mikro syariah.
Terdapat 4 strategi. Yang pertama yaitu strategi produk. Menawarkan produk yang berbeda, tanggal dan tahun pembuatan, serta tanggal kadaluarsanya harus tertera secara baik, serta menggunakan bahan-bahan yang masih bagus dan tidak mengandung bahan yang berbahaya. Yang kedua yaitu strategi harga. Penentuan harga harus bisa bersaing di pasar. Tidak boleh terlalu mahal ataupun terlalu murah, karena nanti tidak akan mencapai tujuan dari perusahaan itu, yaitu mendapatkan laba. Kita harus dapat menghasilkan laba yang banyak, tetapi juga harus dapat memproduksi produk dengan mutu yang bagus agar konsumen tidak kecewa. Yang ketiga yaitu mengenai strategi promosi, yaitu bagaimana caranya, yaitu seperti periklanan, personal selling, promosi perjualan, promo, dan publisitas. Yang keempat yaitu mengenai strategi distribusi. Strategi distribusi penting dalam upaya perusahaan melayani konsumen tepat waktu dan tepat sasaran. Strategi distribusi meliputi sistem transportasi apa yang akan kita buat, sistem penyimpanan dan pemilihan saluran distribusi seperti pemilihan jalur darat, laut, atau udara. Selanjutnya yaitu mengenai strategi pemasaran syariah. Yang pertama yaitu produk atau jasa dengan memperhatikan kehalalan mutu, manfaat, serta melakukan jual beli yang tidak mengandung unsur gharar. Yang kedua yaitu harga produk disesuaikan dengan harga di pasaran sehingga tidak ada pihak yang merasa terzolimi. Yang ketiga yaitu melakukan penentuan tempat yang mudah dijangkau, dilihat, dan diamati oleh konsumen. Yang keempat yaitu melakukan promosi dengan memperhatikan nilai kejujuran dan tidak mengandung unsur penipuan. Selanjutnya materi yang ketiga akan dipresentasikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosid Darmawan, NIM 102190142. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Nur Wahyuni terkait dengan materi potensi, preferensi, dan perilaku masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syariah. Yang pertama yaitu pandangan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia, diantaranya dapat diwakili dengan pandangan masyarakat terhadap perbankan syariah. Penelitian berkaitan persepsi atau pandangan masyarakat terhadap bank syariah telah banyak dilakukan. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia, bekerjasama dengan beberapa lembaga penelitian yang berusaha untuk memetakan potensi pengembangan bank syariah yang didasarkan pada analisis potensi, ekonomi, dan pola sikap atau preferensi dari pelaku ekonomi dan jasa bank syariah. Selain itu juga untuk mempelajari karakteristik dan perilaku dari kelompok masyarakat pengguna dan calon pengguna jasa perbankan syariah sebagai dasar penetapan strategi sosialisasi dan pemasaran bagi bank-bank syariah. Penelitian tersebut dilakukan di seluruh Pulau Jawa dengan mengambil sampel di beberapa kabupaten dan kota madya yang dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dari penelitian tersebut terungkap bahwa 95% responden berpendapat bahwa sistem perbankan mikro syariah penting dan dibutuhkan dalam mendukung kelancaran transaksi ekonomi. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa kesan umum yang ditangkap oleh masyarakat tentang bank syariah adalah bank syariah identik dengan bank dengan sistem bagi hasil, dan bank syariah adalah bank yang islami, yaitu berdasarkan dengan prinsip syariah. Namun berdasarkan survei dari jurnal yang saya baca, yaitu dilakukan di Jawa Barat, 8,1% responden yang menyatakan bahwa bank syariah secara eksklusif hanya khusus untuk umat Islam. Selain itu, juga terungkap bahwa pengetahuan masyarakat tentang sistem perbankan syariah relatif tinggi. Selanjutnya, pandangan atau persepsi kalangan masyarakat adalah sebagai berikut.
terkait dengan lembaga keuangan mikrosyariah, yaitu penelitian di salah satu BMT di Kota Banjarmasin menyebutkan bahwa BMT mempunyai andil yang sangat besar bagi pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil. Keberadaan BMT di Kota Banjarmasin sangat dirasakan oleh nasabahnya, terutama dalam hal membantu pembiayaan modal usaha dan meningkatkan penghasilan. Kualitas hidup masyarakat yang menjadi mitra BMT semakin membaik. Selain itu, penelitian yang berjudul Penerimaan Masyarakat atas Keberadaan BMT MUI berdasarkan artikel yang saya baca, dilihat dari perilaku anggotanya di Sleman Yogyakarta mendukung hasil penelitian di atas. Penerimaan masyarakat terhadap keberadaan BMT MUI, meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang belum bisa menerima sepenuhnya, secara umum dapat dikategorikan baik terhadap prinsip yang dianutnya, konsep dasar, maupun terhadap fasilitas dan pelayanan dari BMT tersebut. Selanjutnya, penelitian di Magelang menyatakan bahwa persepsi atau pandangan terhadap lembaga keuangan syariah adalah mampu menjadi alternatif lembaga keuangan konvensional. Penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa masyarakat memilih lembaga keuangan syariah sebagai mitra adalah karena menerapkan syariah 40% dan sisanya memberikan klausul adalah memilih kalau didukung oleh profesionalitas yang sebanding dengan bank-bank konvensional. Dari artikel ini, 150 responden, 72% menyatakan setuju atas keberadaan BMT Karisma di Kota Madia Magelang. Namun demikian, tidak sepenuhnya masyarakat memandang bahwa lembaga keuangan syariah, terutama bank, mempunyai dampak positif terhadap perkembangan ekonomi. Hal ini dikarenakan terjadi kasus-kasus yang menorehkan tinta hitam pada perkembangan lembaga keuangan Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.